Halo, perkenalkan nama saya Raisya Amini, saya dari KKHI 2024. Pada kali ini saya akan menyampaikan kembali apa yang telah saya pelajari selama second half semester di mata kuliah studi keamanan global, guna sebagai ujian akhir semester saya. Oke, masuk pada week ke-9, itu national security, what it is and what it's not. Kalau bicara soal national security itu berangkat dari kebutuhan paling mendasar suatu negara sebenarnya, yaitu memastikan dirinya tetap bertahan dalam sistem internasional yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam pengertian awal, berarti national security itu dipahami sebagai kemampuan menjaga sovereignty dan territorial integrity dari ancaman eksternal. Fokusnya terletak pada survival of the state. Jika eksistensi suatu negara itu terancam, maka seluruh struktur politik, ekonomi, dan sosial di dalamnya juga ikut terancam. Karena itu pada tahap ini military capability itu dan deterrence itu menjadi pusat perhatian. Keamanan diartikan sebagai perlindungan dari agresi dan kekerasan yang dapat menghancurkan negara secara fisik. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring perubahan lingkungan strategis, pemahaman tersebut berkembang. National security kemudian dikaitkan dengan perlindungan terhadap vital national interest. Negara tidak hanya berusaha bertahan secara fisik, tapi juga menjaga kepentingan yang dianggap esensial bagi keberlanjutan sistemnya. Kepentingan tersebut mencakup seperti political independence, economic stability, institutional continuity, lalu perlindungan warga negara, dan kemampuan mengambil keputusan secara otonom. Di sini terlihat bahwa keamanan ini mulai berhubungan erat dengan prioritas. Jadi tidak semua kepentingan itu memiliki urgensi yang sama. Negara harus mampu di sini untuk membedakan mana yang benar-benar vital dan mana yang dapat atau masih dapat dinegosiasikan. Pembahasan tentang national security ini juga tidak dapat dilepaskan dari konsep strategi. Strategi menghubungkan tujuan politik dengan sumber daya yang tersedia serta ancaman yang dihadapi. Tanpa strategi, kekuatan yang dimiliki negara itu dapat tersebar tanpa arah atau tidak beraturan. Dalam kerangka ini, keamanan itu mulai bergantung pada kemampuan mengintegrasikan instrument of national power yang mencakup diplomatic, informational, military, dan economic. Diplomasi itu membantu membangun aliansi dan mengurangi ketegangan. Economic security itu menciptakan ketahanan dalam jangka yang panjang. Sementara military capability itu memberikan daya tangkal. Informational power itu membentuk persepsi serta legitimasi dari suatu negara. Seluruh elemen ini bekerja secara terpadu dalam mendukung national interest. Dalam perkembangan selanjutnya, national security itu semakin dipahami sebagai proses pengelolaan resiko. Ancaman tidak pernah benar-benar hilang dan sumber daya selalu terbatas. Negara harus menentukan risiko mana yang paling berbahaya dan bagaimana cara mengalokasikan resources secara rasional. Keamanan dalam arti ini menuntut kemampuan membaca perubahan, menilai probabilitas ancaman, serta membuat keputusan di bawah ketidakpastian. National security menjadi aktivitas yang terus berlangsung, bukan kondisi akhir yang dapat dicapai sekali dan untuk selamanya. Di sisi lain, perdebatan muncul ketika membahas siapa yang sebenarnya menjadi objek perlindungan. Pendekatan state security itu menempatkan stabilitas negara dan keberlangsungan pemerintah sebagai fokus utama. Stabilitas politik dan kontrol terhadap kekerasan domestik dianggap sebagai syarat untuk keamanan. Namun berkembang pula gagasan human security yang menekankan tentang keamanan individu. Dalam perspektif ini, freedom from fear atau freedom of fear dan freedom from want
menjadi ukuran yang penting. Economic security, health security, dan perlindungan terhadap ancaman non-militer itu turut menentukan tingkat keamanan dari suatu negara. Ketegangan itu muncul ketika perlindungan terhadap negara sebagai institusi itu tidak selalu sejalan dengan perlindungan terhadap warganya. Lingkungan global yang semakin terhubung juga mempengaruhi definisi national security. Ancaman seperti cyber threats, pandemic, dan climate crisis itu tidak mengenal batas teritorial. Stabilitas internal suatu negara itu seringkali dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Oleh karena itu, keamanan nasional itu berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dengan sistem internasional, membangun kerjasama, dan menjaga posisi dalam jaringan global. Economic security suatu negara itu misalnya sangat bergantung pada stabilitas perdagangan dan keuangan internasional. Nah, selanjutnya pada tahap yang lebih komprehensif, national security itu dipahami sebagai hasil dari comprehensive national power. Military capability itu tetap penting, namun ketahanan ekonomi, kemajuan teknologi, legitimasi politik, dan kohesi sosial memiliki peran yang sama besarnya dalam menentukan daya tahan suatu negara. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi stabil dan kepercayaan publik yang tinggi cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Jadi secara keseluruhan, national security dapat dipahami sebagai kapasitas negara untuk melindungi vital national interest melalui pengelolaan ancaman dan risiko dengan memanfaatkan seluruh instrumen of national power secara terarah. Konsep ini berkembang mengikuti perubahan zaman dan memperlihatkan bahwa keamanan berkaitan erat dengan bagaimana negara itu mendefinisikan kepentingannya, menilai ancaman, dan menyusun strategi untuk menjaga keberlanjutan sistemnya. Oke, masuk pada week ke-10 itu mulai masuk pada topik grand strategy. Nah, jadi grand strategy ini pada dasarnya itu negara sebenarnya tidak hanya membutuhkan respons terhadap ancaman jangka pendek, tapi juga arah besar yang menghubungkan tujuan jangka panjang dengan penggunaan kekuatan nasional. Jika national security itu berbicara tentang perlindungan terhadap vital national interest, maka grand strategy itu berbicara tentang bagaimana negara secara menyeluruh mengarahkan semua resources dan instruments of national power untuk membentuk lingkungan internasional sesuai dengan kepentingannya. Nah, grand strategy ini memberi kerangka berpikir jangka panjang yang melampaui satu pemerintahan atau satu krisis. Pada level konseptual, grand strategy adalah upaya menyelaraskan tujuan politik dengan kapasitas nasional dalam rentang waktu yang panjang. Ia menentukan prioritas utama negara di dunia, mendefinisikan ancaman utama, serta menetapkan bagaimana diplomasi, information, military, dan economic power itu digunakan secara terpadu. Tanpa grand strategy, kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan itu cenderung lebih reaktif, terfragmentasi, dan bergantung pada dinamika jangka pendek. Nah, dengan grand strategy, negara memiliki kompas strategis yang menjaga konsistensi arah. Diplomasi dalam kerangka grand strategy berfungsi membangun dan memelihara tatanan internasional yang mendukung national interest. Melalui alliances, partnerships, dan institutions, negara berusaha memperluas pengaruhnya tanpa selalu menggunakan coercive force. Nah, diplomasi membantu mengurangi biaya konflik dan menciptakan legitimasi internasional. Dalam banyak kasus, keberhasilan dari grand strategy itu justru terlihat dari kemampuannya mencegah konflik besar melalui pengaturan keseimbangan kekuatan dan pembentukan norma internasional. Informasi di sini juga memiliki peran yang sentral. Dalam era komunikasi global, persepsi itu memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kapabilitas material. Grand strategy itu memanfaatkan informasi untuk membentuk suatu narasi
memperkuat legitimasi serta mempengaruhi opini publik domestik juga internasional. Information power mencakup strategi communication, pengelolaan citra, serta kemampuan melawan disinformasi. Negara yang unggul secara militer namun kehilangan legitimasi di mata internasional akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pengaruhnya dalam kurun waktu yang panjang. Di grand strategy, itu military tetap menjadi komponen yang penting, menyediakan deterrence dan kemampuan proyeksi kekuatan. Namun, dalam konteks grand strategy, penggunaan military force itu tidak berdiri sendiri. Ia harus selaras dengan tujuan politik dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Intervensi militer yang tidak terintegrasi dengan diplomatic planning dan economic stabilization itu sering menghasilkan instabilitas yang berkepanjangan. Di sini, grand strategy menuntut penggunaan military power secara selektif juga terukur. Jadi bukan sekedar respon emosional terhadap suatu ancaman. Economic instruments juga memiliki dimensi strategis yang tidak kalah penting bagi grand strategy. Economic security, trade policy, sanctions, investasi, dan kontrol teknologi menjadi alat untuk memperkuat posisi negara dalam sistem internasional. Kekuatan ekonomi menyediakan fondasi bagi military capability dan diplomatic leverage. Negara dengan ekonomi yang kuat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam konteks globalisasi, economic interdependence dapat menjadi sumber stabilitas sekaligus kerentanan, sehingga pengelolaannya itu menjadi bagian integral dari grand strategy itu sendiri. Grand strategy di sini juga mencerminkan bagaimana suatu negara itu memandang perannya di dunia. Apakah ia memilih pendekatan primacy, menjaga dominasi, dan memimpin tatanan internasional, atau malah pendekatan restraint yang lebih berhati-hati dalam penggunaan kekuatan. Pilihan ini dipengaruhi oleh persepsi terhadap ancaman, kapasitas domestik, dan dinamika politik internal. Dalam praktiknya, konsistensi grand strategy seringkali diuji oleh perubahan kepemimpinan, tekanan domestik, dan krisis yang terjadi secara tidak terduga. Jadi pada akhirnya, grand strategy itu dapat dipahami sebagai kerangka jangka panjang yang mengintegrasi diplomasi, information, military, dan economic instruments untuk membentuk lingkungan strategis yang menguntungkan bagi national interest. Ia juga menuntut keseimbangan antara ambisi dan kapasitas, antara idealisme dan realitas dari kekuatan. Tanpa grand strategy, kebijakan keamanan cenderung terpecah dan kehilangan arah. Dengan grand strategy yang jelas, negara memiliki panduan untuk mengelola tantangan global sekaligus menjaga keberlanjutan kepentingan di masa depan. Baik. Setelah memahami tentang apa itu grand strategy, selanjutnya topiknya mulai masuk pada konsep human security. Jadi human security itu muncul dari pergeseran cara pandang terhadap keamanan. Apabila sebelumnya keamanan itu dipusatkan pada negara dan ancaman militer, pendekatan ini memindahkan fokus pada manusia sebagai reference objek utama. Pertanyaan mulai berubah. Apakah individu merasa aman dalam kehidupan sehari-hari mereka? Human security itu berbicara tentang perlindungan terhadap kehidupan dan kesempatan manusia untuk berkembang. Dalam kerangka ini, keamanan tidak hanya berarti terbebas dari perang, tapi juga terbebas dari rasa takut dan kekurangan. Dua gagasan kunci yang sering digunakan adalah freedom from fear dan freedom from want. Freedom from fear itu merujuk pada perlindungan dari kekerasan, konflik, dan ancaman fisik. Sedangkan freedom from want itu merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Dengan demikian, human security itu bersifat multidimensional dan saling terkait satu sama lain. Hubungan antara human security dengan economic security itu sangat jelas. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran,
dan kemiskinan kronis menciptakan kerentanan yang langsung mempengaruhi kehidupan suatu individu atau individu. Tanpa pendapatan yang memadai dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan itu bisa jadi terbatas. Economic security itu bukan hanya soal pertumbuhan nasional, tapi soal kemampuan individu untuk mempertahankan standar hidup mereka secara layak. Krisis ekonomi itu juga sering berdampak luas terhadap stabilitas sosial juga politik, sehingga memperlihatkan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah fondasi keamanan dari manusia. Environmental security juga memiliki kaitan erat dengan human security. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, kelangkaan air, dan bencana alam itu berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ketika sumber daya alam rusak atau menipis, maka mata pencaharian hilang dan risiko konflik itu dapat meningkat. Lingkungan yang tidak stabil memperbesar kerentanan terhadap penyakit dan migrasi secara paksa. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan itu bukan sekedar isu pembangunan, tapi bagian dari upaya menjaga keamanan manusia. Perkembangan teknologi membawa dimensi baru dalam human security. Di satu sisi, teknologi itu dapat meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi di bidang komunikasi, kesehatan, dan produksi pangan. Tapi di sisi lain, ketimpangan akses teknologi itu juga dapat menciptakan yang namanya digital divide yang dapat memperlebar kesenjangan sosial, sehingga ancaman cyber, penyalahgunaan data, dan disinformasi juga dapat mengganggu stabilitas sosial serta kepercayaan publik. Technological security dalam konteks human security itu berarti memastikan bahwa kemajuan teknologi itu seharusnya memperkuat, bukan melemahkan kesejahteraan manusia. Isu resources dan energy security itu juga turut menentukan stabilitas kehidupan masyarakat. Akses terhadap energi yang terjangkau mempengaruhi produksi, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Ketergantungan pada sumber energi tertentu dapat menciptakan kerentanan ekonomi dan politik. Konflik atas sumber daya alam seringkali berakar pada distribusi yang tidak adil dan menyebabkan kelangkaan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi penting dalam menjaga keamanan manusia. Food security adalah komponen sentral dalam human security. Ketersediaan pangan, akses yang merata, serta stabilitas distribusi itu menentukan apakah individu dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar mereka. Kelaparan dan malnutrisi itu tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga perkembangan sosial dan ekonomi secara jangka panjang. Krisis pangan itu dapat memicu kerusuhan sosial dan migrasi secara masif atau besar-besaran. Karena itu, ketahanan pangan menjadi indikator penting dari tingkat keamanan manusia dalam suatu negara. Health security juga menempati posisi yang cukup krusial. Wabah penyakit, kurangnya akses layanan kesehatan, dan sistem kesehatan yang rapuh dapat memperbesar kerentanan pada masyarakat. Pandemi kemarin itu menunjukkan bahwa ancaman kesehatan dapat cepat melampaui batas negara dan mengganggu stabilitas global. Health security itu bukan hanya soal pengobatan, tapi juga pencegahan, sistem pelayanan yang kuat, serta akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, seluruh dimensi ini saling berhubungan. Ketidakamanan ekonomi dapat memperburuk kesehatan, degradasi lingkungan dapat mengganggu produksi pangan, dan kelangkaan energi dapat memicu konflik sosial. Jadi human security itu menekankan keterkaitan ini dan melihat keamanan sebagai kondisi yang menyeluruh, yang menuntut pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Dengan demikian, human security itu dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan dari ancaman serius terhadap kehidupannya, serta memiliki kesempatan untuk berkembang secara bermartabat.
Keamanan dalam arti ini tidak berhenti pada perlindungan negara, tapi mendapatkan kesejahteraan manusia sebagai ukuran utama stabilitas dan kemajuan. Oke, setelah memahami tentang human security, pembahasan selanjutnya itu masuk pada law enforcement dan homeland security. Jadi law enforcement dan homeland security itu berangkat dari kebutuhan menjaga keamanan dari dalam wilayah negara dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat kriminal, terorganisir, maupun terorisme. Jika national security sering dikaitkan dengan ancaman eksternal dan militer, maka homeland security itu lebih fokus pada perlindungan wilayah domestik, infrastruktur, dan masyarakat dari ancaman yang bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Jadi dalam konteks ini, law enforcement menjadi aktor utama yang berada di garis depan pelaksanaan keamanan sehari-hari. Law enforcement itu berkaitan dengan penegakan hukum melalui pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap suatu pelanggaran hukum. Polisi, aparat, investigasi, dan lembaga penuntut memiliki peran menjaga public order dan memastikan rule of law itu berjalan. Stabilitas domestik sangat bergantung pada efektivitas institusi ini. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, keamanan internal akan rapuh dan kepercayaan publik terhadap negara dapat menurun. Homeland security itu memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar penegakan hukum. Ia mencakup perlindungan terhadap critical infrastructure, pembatasan sistem transportasi, jaringan energi, komunikasi, serta kesiapsiagaan terhadap bencana dan serangan teror. Homeland Security juga melibatkan koordinasi lintas lembaga termasuk intelligence, emergency management, dan otoritas perbatasan. Fokusnya kalau Homeland Security itu adalah pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum ancaman itu berkembang menjadi krisis yang besar. Nah, kalau ingin diketahui apa hubungan law enforcement dengan Homeland Security, itu sebenarnya mereka saling melengkapi satu sama lain. Law enforcement itu menangani pelanggaran hukum yang terjadi, sementara Homeland Security itu berupaya mengidentifikasi dan mencegah ancaman sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas atau lebih besar. Dalam kasus terorisme, intelligence gathering dan monitoring itu menjadi bagian dari upaya pencegahan, sedangkan aparat penegak hukum itu bertugas melakukan penangkapan dan proses hukum. Integrasi informasi dan koordinasi antar lembaga itu menjadi kunci dari efektivitas keduanya. Isu penting dari Homeland Security adalah pengelolaan risiko. Ancaman seperti terorisme, cyber attack, penyelundupan, dan bencana alam itu tidak selalu dapat terprediksi secara pasti. Karena itu, Homeland Security itu menekankan preparedness, resilience, dan rapid response. Nah, negara perlu memiliki sistem yang mampu mendeteksi ancaman dini, merespons secara cepat, dan memulihkan kondisi pasca krisis. Konsep resilience ini menunjukkan bahwa keamanan itu tidak hanya diukur dari kemampuan mencegah serangan, tapi juga kemampuan bangkit setelah gangguan terjadi. Dimensi lain yang tidak dapat diabaikan adalah civil liberties. Upaya memperkuat Homeland Security itu sering melibatkan pengawasan, kontrol perbatasan yang ketat, serta perluasan kewenangan aparat. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara security dengan freedom. Law enforcement itu sebenarnya harus tetap bekerja dalam kerangka rule of law dan akuntabilitas agar kebijakan tidak mengikis hak setiap individu. Legitimasi publik menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi praktik Homeland Security. Sistem surveillance dan data analitis dan cyber monitoring itu membantu mendeteksi ancaman lebih awal. Namun, ketergantungan pada teknologi membawa tantangan baru seperti perlindungan data dan potensi penyalahgunaan informasi.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis harus disertai dengan regulasi yang cukup jelas dan pengawasan yang transparan. Kalau ditarik kesimpulan tentang law enforcement dan homeland security itu, kedua ini merupakan komponen utama dalam menjaga keamanan domestik. Law enforcement memastikan hukum ditegakkan dan ketertiban umum terjaga. Homeland security itu mengordinasi perlindungan terhadap ancaman yang lebih luas dan kompleks, termasuk terorisme dan bencana besar. Keduanya bekerja dalam kerangka yang sama, yaitu menjaga keselamatan masyarakat, stabilitas internal, dan keberlanjutan fungsi negara di dalam wilayahnya sendiri. Oke. Selanjutnya masuk pada topik national defense. Jadi national defense dalam konteks contemporary international security itu tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kesiapan menghadapi invasi militer konvensional. Lingkungan strategis saat ini jauh lebih kompleks. Ancaman datang dari berbagai bentuk, berbagai arah, mulai dari interstate conflict, proxy war, cyber attacks, hingga gray zone operations yang berada di antara perang dan damai. Karena itu, national defense harus beradaptasi dengan spektrum ancaman yang makin luas dan tidak selalu terlihat secara langsung. Nah, secara klasik, national defense itu merujuk pada kemampuan militer suatu negara untuk melindungi sovereignty dan territorial integrity dari agresi eksternal. Fokusnya ada pada force structure, readiness, deterrence, dan kemampuan tempur. Angkatan darat, laut, dan udara itu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan konflik bersenjata. Dalam sistem internasional yang anarkis, kemampuan mempertahankan diri tetap menjadi fondasi utama eksistensi suatu negara. Namun, dalam tatanan kontemporer, ancaman terhadap negara itu tidak selalu bersifat fisik. Cyber warfare dapat melumpuhkan infrastruktur tanpa satupun tembakan yang dilepaskan. Disinformation dapat memecah kohesi sosial. Economic coercion dapat melemahkan stabilitas domestik. Dengan demikian, national defense kini mencakup dimensi multi-domain yang melibatkan ruang cyber, ruang angkasa, serta domain informasi. Pertahanan tidak lagi terbatas pada garis geografis, melainkan meluas ke jaringan digital dan sistem teknologi. Konsep deterrence juga mengalami transformasi di sini. Pada masa lalu, deterrence itu terutama dikaitkan dengan kekuatan militer konvensional, nuclear capability. Nah, untuk saat ini, deterrence mencakup kemampuan menunjukkan kesiapan di berbagai domain, itu sekaligus menjaga stabilitas, menjaga kredibilitas komitmen. Kredibilitas menjadi elemen yang penting karena lawan potensial akan menilai tidak hanya kapasitas militer tapi juga kemauan politik untuk menggunakannya. Dalam konteks aliansi, collective defense menjadi bagian dari strategi pertahanan, di mana komitmen bersama itu dapat memperkuat efek dari deterrence. National defense dalam era kontemporer juga berkaitan dengan teknologi. AI, autonomous system, cyber capability, dan advanced surveillance itu meningkatkan efektivitas militer sekaligus menciptakan perlombaan teknologi antar negara. Keunggulan teknologi dapat menentukan keseimbangan kekuatan. Namun, ketergantungan pada teknologi juga dapat menciptakan suatu kerentanan yang baru, terutama pada serangan cyber dan sabotase digital. Selain itu, peran non-state actors semakin signifikan di sini. Kelompok teroris, organisasi kriminal transnasional, dan aktor cyber independen dapat mengganggu stabilitas nasional tanpa mewakili satu negara tertentu. Hal ini ikut mempersulit respon pertahanan tradisional yang biasanya itu dirancang untuk menghadapi aktor-aktor negara. National defense di sini juga harus mampu bekerja sama dengan intelligence, law enforcement, dan lembaga sipil untuk menghadapi ancaman seperti ini.
Aspek yang lain yang penting adalah hubungan antara national defense dan domestic resilience. Pertahanan itu tidak hanya diukur, selalu dikatakan bahwa pertahanan tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tapi sekarang juga dari kemampuan masyarakat bertahan terhadap disrupsi, infrastruktur yang kuat, sistem kesehatan yang siap, serta kohesi sosial yang terjaga memperkuat daya tahan nasional. Dalam konteks seperti ini, defense menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas terhadap national security. Secara keseluruhan, national defense dalam contemporary international security itu mencerminkan pergeseran dari fokus tunggal pada perang konvensional menuju pendekatan multidimensional yang mencakup teknologi, informasi, ekonomi, dan kerjasama internasional. Ia tetap berakar pada tujuannya, yaitu menjaga sovereignty dan integritas negara, tapi cara mencapainya menuntut adaptasi terhadap dinamika global yang terus berubah seiring berubahnya zaman. Keberhasilan national defense saat ini ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan kekuatan militer dengan kesiapan teknologi, ketahanan domestik, dan koordinasi lintas sektor. Setelah belajar tentang national defense, sekarang mulai masuk pada cyber security and terrorism. Nah, perkembangan ruang cyber setelah mengubah cara negara itu memandang keamanan dan ancaman. Seperti yang dikatakan oleh national defense tadi, dahulu itu ancaman itu identik dengan militer dan fisik. Tapi sekarang cyberspace itu menjadi domain strategis yang menentukan daya saing di geopolitik. Infrastruktur digital seperti sistem komunikasi, perbankan, energi, hingga pertahanan itu bergantung pada jaringan cyber. Ketergantungan ini menciptakan peluang sekaligus kerentanan. Karena itu cyber security itu sekarang dipahami sebagai bagian dari kepentingan nasional dan strategi pertahanan negara. Ruang cyber itu memiliki karakteristik atau karakter yang cukup unik. Jadi dia tidak mengenal batas geografis yang jelas, aktornya juga sulit untuk diidentifikasi, dan serangannya juga dapat dilakukan secara anonim dengan biaya yang relatif lebih murah. Serangan terhadap sistem keuangan, data pemerintah, atau infrastruktur energi dapat melumpuhkan fungsi negara tanpa konfrontasi militer secara terbuka. Dalam konteks ini, cyberspace menjadi domain strategis setara dengan darat, laut, dan udara. Nah, di sini negara itu harus mampu mengamankan jaringan digitalnya sekaligus mengembangkan kemampuan respons dan deterrence di ruang cyber. Cyber security governance itu menjadi aspek yang penting karena pengelolaan ruang cyber itu tidak hanya melibatkan militer tapi juga lembaga sipil, sektor swasta, dan masyarakat. Banyak infrastruktur kritis di suatu negara itu dimiliki dan dioperasikan oleh pihak non-pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan, regulasi, standar keamanan, serta mekanisme respons insiden itu menjadi kunci di sini. Tanpa tata kelola yang baik dan jelas, respon terhadap serangan cyber akan terfragmentasi dan akan tidak efektif. Kerjasama regional juga dibutuhkan karena ancaman cyber itu dapat bersifat lintas negara. Kepemimpinan strategis memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan cyber. Keputusan politik itu menentukan prioritas anggaran, pembangunan kapasitas, serta arah kebijakan keamanan digital. Ideologi dan visi nasional turut mempengaruhi bagaimana negara itu atau suatu negara itu memposisikan diri dalam persaingan geopolitik digital. Negara yang mampu memadukan visi politik, kapasitas teknologi, dan tata kelola yang solid memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan global di era digital. Nah, hubungan antara cyber security dengan terorisme itu semakin relevan. Kelompok teroris ini memanfaatkan ruang cyber untuk propaganda, pendanaan, dan sebagai tempat untuk koordinasi. Media sosial dan platform komunikasi
enkripsi memungkinkan penyebaran ideologi secara cepat dan meluas. Jadi ancaman sekarang itu bisa berupa radikalisasi daring yang dapat melahirkan pelaku serangan secara mandiri. Dalam konteks seperti ini, penanganan terorisme itu tidak cukup melalui pendekatan keamanan konvensional, tapi juga melalui pengawasan dan kontranarasi di ruang digital. Ancaman terorisme juga memiliki dimensi laten. Ideologi ekstrim dapat bertahan dan berkembang meskipun aktivitas fisik kelompoknya itu menurun. Ruang cyber memperpanjang daya hidup jaringan tersebut melalui distribusi konten dan komunikasi tertutup. Oleh karena itu, strategi menghadapi terorisme perlu menggabungkan antara intelligence, law enforcement, serta cyber monitoring dan yang proporsional dan sesuai dengan hukum. Pencegahan radikalisasi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Cyber security dan counterterrorism sama-sama menuntut keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Pengawasan digital yang berlebihan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan privasi dan hak sipil. Negara di sini sangat perlu memastikan bahwa kebijakan keamanan cyber tetap berada dalam kerangka hukum dan akuntabilitas. Legitimasi politik menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut menjadi efektif dan tidak menimbulkan resistensi. Dalam kerangka perspektif yang luas, penguatan keamanan cyber merupakan bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan di era digital. Ketahanan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, serta kerjasama internasional menjadi komponen utama. Persaingan geopolitik kini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer atau ekonomi, tapi juga melalui dominasi teknologi dan kontrol informasi.